Assalamualaikum, selamat pagi. Horas, horas, horas. Oke, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kali ini Bunda nak kenalkan pokok kelor, yaitu daun kelor ya. Sebelumnya sebenarnya Bunda tak pernah kenal yang namanya pokok kelor atau buah kelor atau daun kelor ya, cuma sering mendengar saja gitu. So, Anda perhatikan baik-baik, ini pokok kelor atau daun kelor ini ternyata banyak sangat khasiatnya. Nah, dalam diam-diam dia memang banyak khasiatnya, tak semua orang kenal. Tapi yang anehnya, setelah Bunda sampai di Malaysia ini baru kenal namanya kelor. Oh, begini kelor ya. Oke, kita fokus ya. Kelor ini sangat banyak khasiatnya ya, yang mana khasiatnya tuh salah satunya ialah disebut anti stres. Anti stres itu maksudnya di dalam tanaman ini ada zat yang mampu melindungi dari tubuh kita, maknanya toksit yang berlebihan yang boleh memicu stres. Itu salah satunya. Dan yang kedua, mampu menurunkan kadar gula ya, kadar gula, maknanya yang kencing manis boleh menurunkan kadar gula gitu. So, dapat mengurangi peradangan. Oke, dapat mengurangi peradangan ya. Dan yang keempat juga dapat menurunkan kolesterol. Ternyata kalau kita rajin dalam merebus daun kelo nih, maknanya kita boleh mengurangi kolesterol, yang mana kita kalau ada penyakit kolesterol tuh yang berlebihan, so kita dapat mengamalkannya dengan cara merebusnya gitu, dengan cara merebus daunnya. So kita jadikan dia jadi macam minuman lah, macam teh harian kita. Mungkin dalam 2 hari sekali mungkin boleh lah ya, tak terlalu kerap. Oke, yang kelima, difahamkan bahwa daun kelor ini adalah pokok senyawa, yaitu kaya dengan oksidan ya. So dapat melawan radikal bebas. Kalau kita amalkan daun kelor ini, sebenarnya contoh masa kita makan, kita amalkan sebagai ulam. Dia kan ada pucuk-pucuk ya. Kita jadikan dia sebagai ulam. Ini yang pucuk-pucuk ini yang muda-muda tu kita jadikan jadi ulam semasa kita makan. Lepas tu masa kita nak minum tu kita rebus airnya, kita minum pula. Okey ya. So kita dapat terbebas daripada serangan-serangan penyakit ya. Ya macam habuk yang boleh menyerang kita, virus-virus. So dapat melawan radikal bebas. Okey. Nah, yang berikutnya, daun kelor ini kita juga dapat menjadikan dia sebagai pengawet makanan. Maksudnya kalau kita gunakan daun kelor ini dalam masakan, dia tidak cepat basi gitu. Makanan itu maknanya tidak cepat basi ya. Jadi ternyata khasiatnya terlalu banyak yang kita tidak ketahui. Sayangnya kalau kelor ini kita tidak gunakan. Tengok sih, sekarang ni Bunda ada tanam di belakang rumah. Sebab rasanya buahnya pun sedap. Dulu mula-mula Bunda Zana kenal kelor ni ya. Yang lucunya apa sih itu kelor gitu kan. Katanya banyak khasiatnya, yang macam mana gitu. Panjang-panjang katanya, kata suami saya itu, buah kelor ini sedap kalau dimasak, masak kari gitu. Gimana lah rasanya ya gitu, penasaran. Udah penasaran, dalam penasaran kita udah buat ya, kita buat. Oh,
rupanya dah siap dimasak. Wah, memang sememangnya sedap. Betul, sedap. Terus terfikir, kalau boleh masak kari, kenapa enggak ya? Cuba masak rendang gitu. Masak rendang ala Indonesia. Sedap enggak? Terus bunda coba. Rupanya memang sedap. So sampailah satu masa itu bunda tanam sendiri kerana minat dengan pokok kelor. Oh, sedapnya. Okey, kita lanjut lagi ya. Yang ketujuh, bahwa kelor ini adalah salah satu anti cancer ya, cancer cervix, yang mana dapat mengawal pertumbuhan kanser. Maknanya kalau kita ada kanser cervix tu, kita bolehlah meminumnya dengan rutin ya. Kita buat yang terbaik. Sememangnya Allah saja penyembuh, tetapi kita ikhtiar bahwasanya kanser cervix dapat kita meminum rebusan daun-daun kelor ni. Okey. Yang ke-8 tu diabetes ya. Ini juga kita ambil buah dia yang sudah tua, kita ambil, kita keringkan. So kita boleh makan sebiji 2 biji dalam sehari ya, sebiji dalam 2 biji sehari gitu, yang sudah dikeringkan kita amalkan. Okey, yang 9 tu didapati adalah mengobati artristik, yang mana boleh mengurangi rasa sakit dalam peradangan. Gitu. So memang terlalu banyak khasiatnya ya. So jangan kita sia-siakan kelor ni. Kalau boleh tanamlah sendiri. Jadi setiap kali kita menggunakan obat ini, tidak perlu kita meminta dengan orang lain. Okey. Yang ke-10 juga dapat menjaga kesehatan pencernaan, ataupun disebut kalau bahasa Indonesia ya, BB-nya lancar gitu. BB-nya lancar, jadi enggak perlu ni apa namanya, sembelit ya, sembelit kalau tak silap ya bahasa BB-nya lancar gitulah. Jadi apa yang kita makan dapat diproses dengan lancar. Kadang-kadang kita ada yang bermasalah ya, BB-nya enggak lancar, sampai-sampai 2-3 hari enggak BB gitu. Sampailah perut sakit, sendak. So kita ambil pucuknya, kita rebus saja, rebus dengan cara yang bening saja, enggak perlu yang letak ini letak itu, yang enggak perlu rasanya. Kita cuma rebus saja, kita minum. Okey, insya-Allah BB kita lancar gitu. Okey, yang berikutnya adalah yang ke-11. Kerana didapati di dalam kelor ni ada vitamin E ya. So dengan adanya vitamin E, kita dapat menyihatkan mata. Tahu, vitamin E yang 4 kali lebih tinggi daripada wortel. Wortel itu sama dengan carrot. Okey, sama dengan carrot. Maknanya kalau kita rajin mengkonsumsi, maknanya penglihatan kita yang rada-rada rabun boleh lagi pulih semula, jadi terang gitu. Yang penting kita lakukan dengan rutin, niat yang baik, insya-Allah kita buat yang terbaik, selebihnya kita serah kepada Allah. Okey, banyak lagi khasiat-khasiat sebenarnya yang ada di dalam kelor, baik dia daun, baik dia akar, baik dia buah, dan banyak lagi boleh digunakan. Daunnya boleh direbus, dimasak sup bening. Okey ya, boleh juga dijadikan sebagai teh, boleh juga buahnya kita masak kari atau masak rendang, seperti pengalaman bunda ya, kita masak rendang. Namanya juga orang Indonesia yang sukanya rendang gitu. Kita jadikan dia masakan rendang, ternyata sedap. Dan akarnya juga kita boleh rebus dan berkhasiat untuk kesehatan, apalagi secara dalaman ya. Okey. Itulah sekitar info dari bunda ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Okey, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Dengan begitu segala info-info yang bunda bagi, andalah yang pertama menerimanya. Okey, sekian dulu.
Assalamualaikum, selamat pagi, Horas Horas.